Shalom Firecom, how are you guys? Gue harap kalian semua baik-baik aja. So first of all, nama gue Daniel. Gue salah satu Firecomers juga. Dan gue lagi menempuh studi di Amsterdam, Belanda, which is a really awesome city, of course. So alright, gue pengen ngebagiin beberapa hal yang gue harap bisa berguna buat kalian. Gini, kalian mungkin ngelihat bagaimana orang bisa meraih prestasi atau achievement. Contoh simpelnya, kalian lihat teman kalian stabil di ranking 1 atau ngelihat teman kalian yang berhasil merangkai sebuah event atau acara yang bergengsi. Atau bahkan mereka bisa memimpin sebuah organisasi seperti OSIS atau badan kemahasiswaan. Nah, mereka berhasil achieve semua hal itu karena mereka layak untuk mendapatkan tanggung jawab itu. Dan juga karena mereka telah berjerih payah untuk prestasi itu. Nah, gue pengen ngomongin bagaimana kalian juga bisa layak untuk dapat meraih sebuah achievement. Dan ngerangkai juga bagaimana konteks jeripaya yang dilakukan. Gini, orang yang dikatakan layak adalah orang yang mempunyai kepribadian yang sudah terbentuk. Dalam kata lain, developed. Nah, untuk masuk ke fase develop, kita harus menempuh developing process. Inilah jeripaya yang dimaksud. Kalian harus dibentuk untuk melalui masalah atau tantangan dan tanggung jawab. Nah, developing proses itu terbentuk dari masalah atau tantangan yang kita dapat dan kita selesaikan. Jadi hidup itu sepenuhnya belajar. Jadi ada 3 fase. Masalah datang, di situ kita diuji berdasarkan tanggung jawab dan kapasitas kita. Lalu fase kedua, ada namanya problem solving atau penyelesaian masalah. Di situ adalah proses pembelajaran. Dan yang ketiga, problem solved. Nah, di situ kita akan mengalami sebuah improvement pada kapasitas. Dengan kata lain, kita siap menerima tantangan atau masalah yang baru dan yang lebih berat pastinya. Sekarang gue breakdown satu-satu. Pertama, masalah atau tantangan itu datang. Saat ada tantangan, kita nggak boleh khawatir. Karena di 1 Petrus 5 ayat 7, kita harus serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, pas tantangan itu datang, itu kita lagi diuji. Di Ibrani 10:38 dibilang, Tuhan hanya berkenan kepada orang yang beriman dan orang yang tidak akan pernah mengundurkan diri. Dengan kata lain, orang beriman itu pantang menyerah. Nah, saat kita menerima tantangan tersebut, hal yang pertama kali diuji bukanlah kemampuan kita untuk menyelesaikannya, namun kemauan kita. Kalau kita mengabaikan tantangan tersebut atau lari dari masalah tersebut, berarti kita telah sukses menjadi seorang yang tidak bertanggung jawab, atau bahasa lainnya pecundang. Hal yang kedua adalah fase problem solving atau penyelesaian masalah. Di situ adalah proses pembelajaran di mana kita menerima sebuah ajaran. Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Kemauan atau tanggung jawab kita tersebut akan mendorong diri kita untuk berpikir dan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kita terus didorong untuk berpikir lebih lagi, di situ kita menemukan hal baru. Pengalaman, metode, atau pola pikir baru. Karena penyelesaian masalah tersebut memberikan kita sebuah ajaran. Disitulah terdapat sebuah proses pembelajaran yang sangat berharga. Dan kita nggak boleh mengabaikan hal itu. Dan yang ketiga adalah fase di mana problem solved atau masalah itu selesai. Di sini kita mengalami yang namanya improvement pada kapasitas diri kita. Saat tantangan selesai, that means we are one level higher. Dan sesuai yang gue bilang tadi, kita itu udah layak untuk menerima tantangan yang baru, menerima masalah yang baru, dan yang pastinya lebih berat. Ketiga fase tadi bisa dinamain proses bekerja. Proses bekerja di mana kita terus dituntut untuk menyelesaikan masalah atau tantangan dalam hidup. Namun kalau yang kita lakuin cuma proses bekerja, itu sama sekali nggak cukup. Ada satu hal lagi yang benar-benar kita nggak boleh lupain, yaitu berdoa. Saat kita berdoa, berarti kita mempunyai iman pada Tuhan. You put your faith on God. Nah, iman itu merupakan hal yang penting dan benar-benar dibutuhkan dalam hidup. Iman itu something that cannot be explained logically. Semuanya benar-benar gak masuk akal saat berhubungan dengan iman. Tapi itulah bagaimana cara iman bekerja. Karena kita punya Allah yang benar-benar bisa bekerja di luar batas pikiran kita, which is sama sekali gak make sense
kalau di pola pikir manusia. Dialah yang bakal pimpin kita dalam proses penyelesaian masalah kita. This is a term called the beauty of synergy, di mana kalian berdoa dan bekerja. Nah, kalau kalian berdoa dan bekerja secara terus-menerus dalam keseharian kalian, di situ gue yakin kalian akan menjadi sebuah pribadi yang berkapasitas tinggi. Karena kalian terus-menerus menyelesaikan masalah. Nah, prestasi itu berarti tantangan berhasil kita selesaikan. Nah, dengan kata lain, tantangan yang lebih besar berarti juga sebuah prestasi yang lebih besar saat kalian menyelesaikannya. Nah, gue harap kalian udah bisa mengerti bagaimana kalian bisa terus-menerus meraih sebuah achievement melalui developing proses. Kalau kalian terus tekun dalam developing proses, kalian akan bisa menjadi pribadi yang develop suatu saat. Tapi ingat, di atas langit, masih ada langit. Kalian jangan langsung jadi sombong saat kalian merasa bahwa diri kalian sudah develop. Hidup itu sepenuhnya proses pembelajaran. Nah, sampai sini dulu, dan gua harap itu bisa berguna buat kalian. So, now I really have to say goodbye, and see you really soon. And never forget to keep burning.